Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Untuk kali ini kita akan belajar menentukan golongan dan periode pada tabel periodik unsur. Marilah pembelajaran kita mulai. Karena tabel periodik unsur ini sudah tersedia, maka yang paling utama adalah bagaimana cara mengetahui letak unsur. Jadi dalam hal ini saya tanyakan adalah unsur Mg dalam tabel periodik tersebut. Apakah dihafalkan semua ataukah ada cara yang lain? Dalam hal ini Mg itu terletak pada golongan 2A, ini pada lajur vertikal yang kedua. Periode ketiga ada pada baris ketiga. Bagaimana caranya? Caranya untuk menentukan golongan dan periode dalam tabel periodik unsur, kita harus bisa materi konfigurasi elektron yang pengisiannya menggunakan aturan Aufbau. Bisa dengan cara disingkat menggunakan gas mulia seperti ini, atau bisa dengan dituliskan cara panjang dimulai dari energi yang paling rendah, tingkat energi paling rendah 1S, penuh pindah ke 2S, penuh 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur, maka kita akan menentukan golongannya terlebih dahulu. Untuk golongan ditentukan oleh elektron valensinya, yaitu elektron yang terletak pada kulit paling luar. Penulisan golongan itu harus dengan menggunakan angka Romawi, itu wajib. Kemudian untuk periodenya ditentukan oleh nomor kulit terluarnya, atau dikenal dalam bilangan kuantum adalah bilangan kuantum utamanya. Kemudian penulisan periode ini ditulis dengan angka Latin, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Tidak boleh dibalik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan elektron valensinya? Kita akan menentukan elektron valensinya dengan kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Untuk konfigurasi elektronnya kita tuliskan dari tingkat energi rendah menuju tinggi sesuai dengan prinsip Aufbau. Mg nomor atom 12 kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Yang namanya kulit terluar adalah angka di depan subkulit S ini atau di depan subkulit P ini. Yang paling luar itu adalah 3, maka elektron valensinya adalah 3s2, atau boleh dengan cara yang disingkat. Nah, untuk contoh yang kedua saya ambilkan unsur O dengan nomor atom 8. Saya tuliskan konfigurasi panjangnya 1s2, 2s2, 2p4. Maka kulit paling luar ada 2. Nah, di sini ada angka 2. Karena paling akhirnya ada P, maka kita jumlahkan dengan S. Karena nanti di dalam tabel blok S atau subkulit S ini kalau bertemu dengan P harus dijumlahkan. Maka elektron valensi dari atom O adalah 2s pangkat 2 2p pangkat 4, atau jika disingkat adalah He 2s pangkat 2 2p pangkat 4. Elektron valensinya tetap sama, 2s pangkat 2 2p pangkat 4. Untuk menentukan golongan itu ditentukan dari jumlah elektron valensinya. Golongan dalam tabel periodik unsur ada 2, yaitu golongan utama yang diwakili huruf A yang terletak pada subkulit S atau P. Jadi nanti pada kulit terluarnya itu S atau P. Jika P nanti harus melalui S dulu. Jadi kalau P harus S dan P, tapi kalau S itu bisa berdiri sendiri. Kemudian ada golongan tambahan yaitu golongan transisi, itu B subkulit D, dan golongan transisi dalam subkulit F.
Sekarang kita terapkan pada contoh, kita akan menentukan elektron valensi dan golongan dari unsur Mg dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Maka untuk mengerjakan, kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari Mg menggunakan nomor atomnya 12. Kita tuliskan cara panjang, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2. Atau boleh dengan cara disingkat menggunakan gas mulia menjadi Ne 3s pangkat 2. Nah, elektron valensinya terletak pada kulit paling luar. Kulit paling luar di sini adalah angka 3, berarti 3s pangkat 2. Jumlah elektron valensinya itu dari pangkatnya 2, jadi jumlah elektron valensinya 2, menunjukkan golongan yang ditulis dalam angka Romawi. Sedangkan subkulit S ini menunjukkan golongan utama, yaitu golongan A. Berarti Mg memiliki jumlah elektron valensi 2 dan golongan 2A. Sekarang kita akan menentukan letak periodenya. Periode ini ditentukan oleh nomor kulitnya. Contoh, tentukan elektron valensi dan periode dari unsur oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. Maka kita harus menuliskan konfigurasi elektron. Cara yang panjang, O itu memiliki nomor atom 8, berarti dia punya 8 elektron. 1s2, 2s2, 2p4 atau disingkat He 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Di sini nomor kulit terakhirnya adalah 2 di 2p. Tapi untuk melewati blok P kita harus melewati dulu blok S. Berarti untuk elektron valensi yang terletak pada kulit paling luar kita tuliskan 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Nah, berdasarkan nomor kulitnya, periodenya adalah periode 2. Sekarang kita akan menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Contoh, tentukan letak unsur Sc dengan nomor atom 21 dan nomor massa 54 dalam tabel periodik unsur. Untuk menjawabnya, kita harus menuliskan konfigurasi elektron Sc yang memiliki nomor atom 21 atau jumlah elektronnya nanti 21. Cara panjangnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Atau disingkat dengan menggunakan AR yang merah ini sama dengan jumlah AR 18, 4s2, 3d1. Elektron valensi yang terletak pada kulit paling luar yang terakhir adalah D. Tapi D ini kan kulitnya nomor 3, padahal kulit paling luarnya 4. Maka kita tuliskan kedua-duanya. Sehingga elektron valensi pada kulit paling luar adalah 4s2, 3d1. Jumlah elektron valensinya ada 3 yang berasal dari pangkat 2 di subkulit S dan pangkat 1 di subkulit D. Berarti jumlah elektron valensinya 3, maka dia golongan 3 ditulis dalam angka Romawi. Kemudian karena subkulit terakhirnya D, maka dia masuk ke dalam golongan transisi yang dilambangkan dalam huruf B. Berarti golongan 3B periode 4, yaitu kulit paling luarnya 4. Untuk contoh berikutnya masih sama, kita akan menentukan letak unsur Mg dalam tabel periodik unsur. Kita tuliskan konfigurasi Mg yang memiliki nomor atom 12, nomor massa 24, tapi yang kita gunakan adalah nomor atomnya. Dengan cara yang panjang, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 atau disingkat Ne 3s pangkat 2. Letak
kulit paling luar itu di 3, kita tuliskan 3s pangkat 2, berarti jumlah elektron valensinya sesuai dengan pangkatnya yaitu 2, kita tuliskan ke dalam golongan dalam bentuk angka Romawi. Subkulit terakhirnya S, ini menunjukkan golongan utama atau golongan A. Kemudian untuk periodenya itu terletak pada periode 3, pada kulit paling luar. Berarti Mg terletak pada golongan 2A periode 3. Sekarang kita akan berlatih pada soal yang dibalik, yaitu menentukan nomor atom suatu unsur yang kita ketahui letaknya di golongan 5A dan periode 4. Maka untuk menjawab kita tuliskan golongan 5A atau Romawi 5 ini menunjukkan jumlah elektron valensinya nanti 5. Kemudian A, golongan utama, itu subkulit terakhir yang nanti ditempati adalah subkulit S atau subkulit P. Kemudian periode 4, nanti nomor kulitnya pada subkulit terakhir itu menggunakan angka 4. Berarti kita terapkan bahwa subkulit terakhirnya bisa S atau P. Ingat 5, itu kita mulai dari S dulu. 4S pangkat 2, elektronnya baru 2. Baru kita ke tingkat energi yang lebih tinggi yaitu 4P pangkat 3. Pangkatnya jumlahnya 5. Berarti nanti elektron valensinya itu di 4S2, 4P3 dengan jumlah elektron valensi 5. Kemudian kita tuliskan konfigurasi elektron dari tingkat energi yang rendah. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 sampai di akhirnya adalah 4P pangkat 3 atau disingkat AR 4S2, 3D10, 4P3. Kita jumlahkan pangkatnya ini yang menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, jumlah elektronnya ini menunjukkan nomor atomnya. Maka nomor atom unsur tersebut adalah 33. Untuk contoh selanjutnya, kita akan mengaplikasikan antara materi bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan tabel periodik unsur. Ya, soalnya, tentukan letak unsur X yang memiliki harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya, yaitu N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan -1, dan S-nya sama dengan -1/2. Nah, untuk menjawab, kita mulai dari N atau bilangan kuantum utama. Harga N-nya sama dengan 2, berarti nomor kulitnya 2. Kemudian harga bilangan kuantum azimut atau L-nya itu 1. 1 itu dimiliki oleh subkulit P. Saya ingatkan kembali bahwa bilangan kuantum azimut itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. 0 punya S, 1 punya P, 2 punya D, 3 punya F. S, P, D, F. Kemudian harga bilangan kuantum magnetik ditentukan oleh bilangan kuantum azimut yang rumusnya dari min L, karena L-nya 1 berarti -1, sampai dengan plus L, karena L-nya 1 berarti plus 1. Berarti kita mulai dari -1, 0, plus 1. Dan masing-masing angka ini menunjukkan satu orbital, berarti ada 3 orbital. Kemudian karena harga M-nya itu sama dengan -1, nanti terakhir mengisi elektronnya itu di -1. Kemudian ada bilangan kuantum spin, yaitu S-nya sama dengan -1/2. -1/2 itu menunjukkan bahwa elektron berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Atau disepakati itu ditunjukkan tanda panah ke bawah. Berarti kita hitung jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron. Maka elektron terakhirnya terletak pada 2P4. Kita tuliskan 2P pangkat 4. Kita tuliskan konfigurasinya secara panjang dari mulai energi terendah 1S2 sampai dengan terakhir 2P pangkat 4. Atau disingkat dengan X, HE, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6. Kemudian kita jumlahkan elektron valensinya ada 6. Maka golongannya adalah 6 karena terakhir P menjadi 6A, periodenya 2. Akhirnya materi telah selesai. Pada pertemuan ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.